Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Al-Wars Channel, setiap jiwa pasti akan merasakan kematian. Hal ini tentu saja akan terjadi pada setiap manusia yang hidup di bumi. Karena kematian merupakan muara terakhir dari semua makhluk hidup yang ada di dunia. Bahkan, di dalam Al-Quran, kematian disebut ajal, tawafa atau istighfar. Istilah ini muncul di 14 tempat dalam Al-Quran, semuanya dengan arti yang sama, yaitu kematian. Menurut Al-Quran, kematian tidak bisa dihindari dan tidak bisa ditunda. Ini terjadi pada semua makhluk hidup, yaitu mereka yang memiliki jiwa dalam tubuh atau jasad. Kematian dari sudut pandang Al-Quran adalah putusnya keterikatan ruh pada tubuh dalam bentuk yang diketahui, disertai dengan perubahan keadaan, serta peralihan dari satu alam ke alam lain. Pemisahan ruh dan tubuh ini adalah pintu gerbang menuju kehidupan baru. Namun, tidak jarang kematian pun bisa menjadi pertanda baik dan buruk bagi setiap manusia yang melewatinya. Sebagaimana dalam sebuah hadis menjelaskan bahwa kematian seseorang akan mengungkapkan akibat hidupnya di dunia sebagai berikut. Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi berkata bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah melihat ada yang membunuh orang-orang musyrik dan ia merupakan salah seorang prajurit muslimin yang gagah berani. Namun anehnya, beliau malah berujar, siapa yang ingin melihat seorang penduduk neraka, silakan lihat orang ini. Kontan, seseorang menguntitnya. Dan terus ia menguntit hingga prajurit tadi terluka dan ia sendiri ingin segera mati. Tak kuat menahan sakit. Lalu serta-merta ia ambil ujung pedangnya dan ia letakkan di dadanya. Lantas, ia hujamkan hingga menembus di antara kedua lengannya. Selanjutnya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sungguh, ada seorang hamba yang menurut pandangan orang banyak mengamalkan amalan penghuni surga, namun berakhir menjadi penghuni neraka. Sebaliknya, ada seorang hamba yang menurut pandangan orang melakukan amalan-amalan penduduk neraka, namun berakhir dengan menjadi penghuni surga. Sungguh, amalan itu dilihat dari akhirnya. Hadis riwayat Bukhari, nomor 6493. Kematian seseorang tidak terlepas dari waktu dan tempat kepergiannya yang permanen dari dunia dan kembali ke sisi Sang Pencipta. Tapi pernahkah Anda mendengar orang meninggal pada hari yang cerah, khususnya hari Jumat? Ketika kita mendengar bahwa orang yang kita sayangi meninggal dunia pada hari Jumat, ada yang mengucap, mudah-mudahan husnul khotimah, karena itu terjadi pada hari baik, yaitu hari Jumat. Kematian itu lantas dikaitkan dengan hal-hal positif lainnya. Kematian memang tidak dapat ditebak oleh manusia. Kapan akan tiba, pada hari apa, jam berapa, semua adalah rahasia dan kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemana seseorang di akhir hidupnya akan kembali juga adalah rahasia Allah. Masuk surga atau neraka, hanya Allah yang tahu. Ada beberapa hadis yang menjelaskan tentang peristiwa seorang muslim yang meninggal pada hari Jumat. Dan salah satunya sebagai berikut. Keistimewaan mereka yang meninggal di hari Jumat diperjelas oleh beberapa hadis Nabi. Di antaranya hadis riwayat Imam Al-Tirmidzi. Dari Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidaklah seorang muslimin meninggal dunia di hari Jumat atau pada malamnya, melainkan Allah melindunginya dari fitnah kubur. Hadis riwayat Tirmidzi dan Ahmad serta dinilai hasan atau sahih oleh Al-Albani berdasarkan banyak jalur periwayatannya yang saling mendukung dan menguatkan. Pelajaran yang bisa diambil dari hadis di atas adalah, yang pertama, setiap jiwa pasti akan merasakan mati atau kematian dan orang-orang yang benar-benar selamat. Artinya, tiap-tiap yang berjiwa akan merasakan mati, dan sesungguhnya pada hari kiamat sajalah disempurnakan pahalamu.
Barang siapa dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga, maka sungguh ia telah beruntung. Kehidupan dunia itu tidak lain hanyalah kesenangan yang memberdayakan. Surat Al-Imran ayat 185. Berdasarkan tafsir dari Al-Quran, Kementerian Agama, terdapat salah satu pesan yang terkandung dalam ayat di atas adalah setiap makhluk hidup yang bernyawa akan merasakan kematian. Artinya, setiap manusia memiliki akhir hidup yang telah ditakdirkan masing-masing dalam Lauh Mahfuz. Dengan demikian, takdir kematian tidak mengenal usia baik muda ataupun tua. Tidak pula mengenal jenis kelamin baik perempuan maupun laki-laki. Tidak pula mengenal jenis kelamin baik perempuan maupun laki-laki. Ayat 185 ini juga membawa pesan untuk umat muslim agar dapat selalu mengingat kematian dan mempersiapkan diri untuk segala hal yang akan dihadapi di akhirat nanti. Umat muslim yang sanggup mengaplikasikan pesan inilah yang disebut sebagai mukmin yang cerdas. Dalam salah satu sabda Rasulullah SAW dari Ibnu Umar, ia berkata, "Aku pernah bersama Rasulullah SAW. Lalu seorang Ansor mendatangi beliau. Ia memberi salam dan bertanya, 'Wahai Rasulullah, mukmin manakah yang paling baik?' Beliau bersabda, 'Yang paling baik akhlaknya.' Lalu mukmin manakah yang paling cerdas?" Ia kembali bertanya. Beliau bersabda, "Yang paling banyak mengingat kematian dan yang paling baik dalam mempersiapkan diri untuk alam berikutnya. Itulah mereka yang paling cerdas." Hadis riwayat Ibnu Majah. Yang kedua, terdapat adanya fitnah kubur. Kepada mereka dinampakkan neraka pada pagi dan petang, dan pada hari terjadinya kiamat. Dikatakan kepada malaikat, "Masukkanlah Fir'aun dan kaumnya ke dalam azab yang sangat keras." Surah Ghafir ayat 46. Ayat ini menggambarkan azab yang akan menimpa Fir'aun dan kaumnya yang durhaka di akhirat nanti. Sejak wafatnya sampai dibangkitkan kelak, mereka akan dihadapkan ke neraka pagi, petang, dan terus-menerus hingga datangnya hari kiamat. Pada hari kiamat dikatakan kepada para penjaga neraka, "Masukkanlah Fir'aun dan kaumnya ke dalam neraka, dan timpakanlah kepada mereka siksa yang keras." Jumhur ulama berpendapat bahwa azab kubur itu jelas dan ayat ini sebagai dasarnya, dan pendapat mereka dikuatkan oleh hadis yang diriwayatkan Al-Bukhari dan Muslim dari Ibnu Umar, bahwasannya Rasulullah SAW bersabda, "Sesungguhnya salah seorang kamu apabila ia meninggal dunia diperlihatkan kepadanya tempat duduknya pagi dan petang. Jika ia termasuk ahli surga, maka tempat duduknya itu adalah tempat duduk ahli surga. Jika ia termasuk ahli neraka, maka tempat duduknya adalah tempat duduk ahli neraka. Dikatakan kepadanya, inilah tempat duduk engkau sampai Allah membangkitkan engkau pada hari kiamat." Riwayat Al-Bukhari dan Muslim dari Ibnu Umar. Dari ayat dan hadis di atas bisa disimpulkan bahwa azab kubur itu adalah kebenaran yang tidak dapat diingkari dan akan dialami oleh orang kafir pada pagi dan petang sampai mereka dibangkitkan kembali. Namun, Ar-Razi menyatakan hal berbeda, bahwa azab kubur itu tidak ada. Ayat tersebut tidak bisa dijadikan sebagai dasar penetapan adanya azab kubur, namun hanya menunjukkan kepada terus-menerusnya azab neraka. Yang ketiga, sebagian hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Muslim diselamatkan dari fitnah kubur. Dari Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah SAW bersabda, "Tidaklah seorang Muslim meninggal dunia di hari Jumat atau pada malamnya, melainkan Allah melindunginya dari fitnah kubur." Hadis riwayat Tirmizi dan Ahmad serta dinilai hasan atau sahih oleh Al-Albani berdasarkan banyaknya jalur periwayatannya yang saling mendukung dan menguatkan. Fitnah kubur yang dimaksud di atas adalah merujuk pada pertanyaan malaikat Mungkar dan Nakir di alam kubur. Pertanyaan tersebut menjadi patokan dari siksa kubur yang akan diterima si mayit bila tidak bisa menjawab dengan benar. Artinya, adalah seseorang yang meninggal pada hari Jumat mempunyai peluang untuk terhindar dari siksa kubur. Selain itu juga,
Meninggal pada hari Jumat bisa dikatakan sebagai kemuliaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjadi salah satu tanda bahwa dosa-dosa dapat diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun demikian, tidak ada seorang pun yang bisa memastikan hal tersebut. Pasalnya, masih ada beberapa dosa besar yang tidak dapat diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti syirik. Yang keempat, di antara tanda-tanda husnul khotimah, Muslim yang meninggal pada hari Jumat atau malam Jumat. Salah satu tanda husnul khotimah, sebagaimana yang sudah disebutkan para ulama, adalah meninggal pada hari Jumat atau malam Jumat. Mengungkapkan bahwa orang yang meninggal pada waktu tersebut akan terbebas dari fitnah kubur. Ciri husnul khotimah ini mengacu pada sabda Rasulullah SAW. Setiap Muslim yang meninggal dunia pada hari Jumat atau malam Jumat pastilah dilindungi oleh Allah dari cobaan pertanyaan di alam kubur. Hadis riwayat Ahmad. Dalam redaksi lain dikatakan, Allah akan melindunginya dari fitnah kubur. Imam Ahmad menerbitkan riwayat tersebut dalam musnadnya. Imam At-Tirmizi juga meriwayatkan hal serupa. Al-Albani mengatakan dalam Ahkam Al-Janaij dan Takhrij Al-Mishkah bahwa semua jalur sanad dalam hadis tersebut adalah hasan atau sahih. Disebutkan alam al-maut wal alam al-bazzah karya Mahir Ahmad Asy-Syufi dan terjemahan oleh Badruddin dan kawan-kawan untuk dikatakan husnul khotimah orang yang meninggal di hari Jumat atau malamnya ialah apabila ia beriman dan beramal soleh. Ini adalah merupakan jawaban atas pertanyaan yang mengenai orang kafir yang meninggal pada hari Jumat atau malam Jumat. Meskipun meninggal dunia pada malam Jumat atau hari Jumat tanpa keimanan dan amal soleh, ia tetap mendapat siksa kubur, jelas Mahir Ahmad Asy-Syufi dalam bukunya. Demikianlah penjelasan mengenai keutamaan orang yang meninggal di hari Jumat atau malamnya. Secara umum, seseorang yang meninggal pada hari Jumat bagian dari tanda-tanda akan kebaikan dan kemuliaannya. Namun, bukan berarti orang yang meninggal selain hari Jumat akan mendapat keburukan. Banyak para kekasih Allah dan hamba pilihannya wafat di hari selain hari Jumat. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.